Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di session selanjutnya, yaitu tentang kesebangunan. Kesebangunan yang akan kita bahas adalah segitiga yang sebangun. Segitiga sebangun, kita ketahui bahwa dua segitiga yang dikatakan sebangun jika memenuhi beberapa ciri atau sifat. Sifat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang, sedangkan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kita cermati di sini, ini ada segitiga. Ini dua segitiga. Segitiga merah dan segitiga putih ini adalah sebangun. Kita ketahui sudut-sudut yang bersesuaian sama, ya, ini bersesuaian dengan ini, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kalau ini saya beri nama A, B, C, kemudian sini D, E, F. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Yang dimaksud adalah kita mulai dari yang kecil dulu, misalkan segitiga yang kecil atau segitiga yang putih, maka diperoleh DE dibanding AB, hasilnya harus sama dengan EF dibanding dengan BC, juga harus sama dengan DF dibanding dengan AC. Perbandingan ini harus sama. Kalau tidak sama, maka tidak sebangun. Sekarang, kalau dua segitiga ini kita himpitkan jadi satu, maka perbandingan tadi kan gini, kecil banding besar, maka ini juga nanti sama, kecil banding besar. Kemudian ini kecil banding besar, kecil banding besar. Seandainya kita buat contoh di sini, ini misalkan A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, maka perbandingan yang berlaku adalah nanti di sini A banding ini, berarti A banding, bukan A banding B, tapi A plus B sama dengan C banding D, ya. C banding D sama dengan di sini E dibanding sampai ke sini, berarti kan E plus F. Ini perbandingan yang benar, tidak A banding B, tapi A banding A plus B, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Sekarang kita penerapan pada soal. Perhatikan di sini. Berapakah panjang BE? BE ini berapa? Seandainya BE diganti dengan X. X sama dengan berapa? Kita lihat di sini sejajar. Berarti nanti kan ini ya, kecil banding besar. Jadi nanti X per X plus 4 sama dengan yang diketahui yang mana? Yang kita lengkapkan ini, berarti 7 dibanding sini 7 plus 5. Kalau kita selesaikan, X per X plus 4 sama dengan 7 per 12. Kalikan silang, berarti 12X sama dengan 7 kali X plus 4. Diperoleh 12X sama dengan, ini ingat, 7X plus 28. Ini dipindah jadi 12X min 7X sama dengan 28. 12 kurangi 7 berarti 5X sama dengan 28. Berapakah nilai X?
28 dibagi 5. Hasilnya adalah 5 3 per 5. 5 3 per 5. 5 3 per 5 kalau kita buat ke dalam desimal berarti 5,6. Jadi jawabannya adalah B. Bisa dipahami? Kita lanjutkan selanjutnya. Sebuah gedung. Perhatikan di sini sebuah gedung. Sebuah gedung memiliki panjang bayangan 56 di atas tanah mendatar. Pada saat yang sama, seorang siswa dengan tinggi 1,5 mempunyai bayangan 3,5. Berapakah tinggi gedung sebenarnya? Ingat, jam yang sama, tempat yang sama. Kita ibaratkan seperti ini. Ini adalah gedung. Gedung, kemudian ini tanahnya, ini ada orang. Orangnya tingginya 1,5. Kemudian gedungnya ditanyakan berapakah tinggi gedung. Jam yang sama berarti bayangannya nanti kan seperti ini. Ya. Jika diketahui bayangan dari gedung adalah 56 meter, bayangannya di sini 56 meter. Sedangkan ini dianggap segitiga tadi ya. Tingginya 1,5 meter mempunyai bayangan 3,5. Berapakah hanya? Kita lihat ini konsepnya adalah segitiga. Kan seperti ini. Ini banding ini banding ini banding ini kan. Berarti kita pakai ini 1,5 dibanding dengan H. Sama dengan sini 3,5 dibanding ini 56. Kebetulan pembilangnya sama-sama ada koma, bisa dikalikan 10 berarti 15. H sama dengan 35 per 56. Bisa kita coret. Dibagi 5 3, dibagi 5 7. 7 bisa saya coret dibagi 7 1, dibagi 7 8. Tinggal kalikan silang. H sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24 meter. Ini jawabannya. Selanjutnya kita gunakan dasar yang kedua. Nah, sekarang ini. Kalau tadi di sini kita lihat, saya tebalkan dulu ya. Nah, kita pakai yang ini misalnya yang biru. Ini sejajar. Ini sejajar. Kalau sejajar misalkan ini A, ini B, C, D, E, F. Kalau sejajar berarti kan nanti A banding A plus B sama dengan C per D sama dengan E per E plus F. Sekarang kalau ini tidak sejajar, ingat ini tidak sejajar. Kebalikan tanda panah berarti tidak sejajar. Berarti tidak sejajar tadi diperoleh dari A ini saya pindah ke sini. Kemudian E saya pindah ke sini. Kebalikan ya. Seandainya ini K, ini L, ini M, N, ini O, ini P. Berarti asalnya tadi kan dari kiri dibanding kiri, sekarang kita ubah kiri dibanding kanan. Berarti kan ini dibanding ini ya. Sehingga bisa kita tulis K per O plus P sama dengan O per K plus R sama dengan M per N. Ini perbandingannya. Kita lanjutkan. Sekarang ini, kalau segitiga yang berimpit ini kita mulaikan dari kiri banding kiri. Ini dibuka saja, dibuka sehingga segitiganya dibuka ke atas. Kalau di sini berasal dari sejajar, maka hasilnya ini tidak sejajar. Kebalikannya ya, ini tidak sejajar. Sehingga kalau tadi kan kiri banding kiri, berarti nanti ini kiri banding kiri ya. Kemudian kanan
Jadi kanan banding kanan, atas banding bawah. Kalau misalkan ini A, B, C, D, E, F, di sini perbandingannya adalah A plus B sama dengan C per D sama dengan E per E plus F. Kalau ini, maka perbandingannya misalkan ini P, Q, ini R, S, ini T, ini U, maka nanti perbandingannya P per Q sama dengan U per R sama dengan T per S. Ini perbandingan yang digunakan. Sekarang kita mulai dari sini. Misalkan ini PG, sejajar enggak ini? Ini tidak sejajar. Kalau tidak sejajar kan berarti dari berawal dari sejajar tadi, berarti nanti kiri banding kiri. Jadi nanti PT per RT sama dengan OT per TS sama dengan PO per RS bandingannya. Ya, jadi paham ya. Sekarang kalau ada soal gini, ini tidak sejajar. Soal gini. Ya, ini misalkan berapakah nilai X? Jika ini 3, kemudian di sini 6, ini 4. Ini berapakah ini? Ini berapakah Z? Kita sini ya, ini X ini sini 5, 10 ya. Sekarang perhatikan sini. Berarti nanti perbandingannya 3 banding 6. 3 per 6 sama dengan X per 10. Kita mencari X. Kalau mencari X kita gunakan 2 ini. Ini saya sederhanakan. Bagi 3 1, ini 2. Kalikan silang. 2X sama dengan 10. X sama dengan 5. Sekarang kalau kita mencari Z. Mencari Z ya, ini Y saya hapus. Kita mencari Z. Berarti nanti 4 banding Z sama dengan yang lengkap, yang ini yang kita pakai 3 per 6. Ingat ini bisa disederhanakan, tinggal kalikan silang. Z sama dengan 2 kali 4. Nah ini bisa ya soalnya. Kita lanjutkan. Di sini kita lihat tidak sejajar. Kalau tidak sejajar, misalkan ini P, Q, R, S, T, U. Kita bebas memberi nama. Kalau tidak sejajar, berarti nanti perbandingannya kiri banding kanan. Berarti P per T plus U sama dengan, kita mulai dari sini, kanan banding kiri ya, kanan banding kiri, berarti T per T plus Q sama dengan R per S. Sekarang perhatikan nih, kalau yang putih saya balik seperti ini. Kalau di sini tidak sejajar, kalau dibalik, dibuka saja, maka ini malah hasilnya sejajar. Jadi dengan catatan garis permukaan sisinya satu garis. Maka perbandingannya misalkan ini K, ini L, M, N, O, P. Maka perbandingannya nanti adalah kiri banding kanan. Karena di sini kan gini, kiri banding kanan. Berarti diperoleh K per N sama dengan O per L sama dengan P per M. Ini perbandingannya. Nah, sekarang
Kita gunakan soal selanjutnya. Perhatikan gambar di samping. 12 ini tidak sejajar. Kalau tidak sejajar, ditanyakan berapakah TR ini. Maka kalau tidak sejajar berarti kan atas banding bawah. Jadi 12 dibanding berapa itu? 8 plus 9 ya. 8 plus 9 ya. 9 plus 12 sama dengan kebalikannya 9 per 12 plus X. 12 per 20 sama dengan 9 per 12 plus X. Ini maaf ya kalau ini tidak salah 9 ya. Saya sederhanakan bagi 2, bagi 4 3, bagi 4 5. Ini boleh saya sederhanakan bagi 3 1, 3 kalikan silang. 1 kali 12 berikan 12 plus X sama dengan 3 kali 5. X sama dengan 15 dikurangi 12 sama dengan 3. Ini jawabannya. Jawabnya. Lanjut. Sekarang ini. Kalau gambarnya seperti ini. Misalkan kan boleh kamu hilangkan ini. Ya. Ini dihilangkan boleh. Ini 12. Kemudian AD banding DB 2 banding 3. Berapakah panjang CE? Berapakah panjang CE? Ini berapa? Kalau ini X, ini berarti X. Ini seakan-akan saya hilangkan. Boleh kan ini hilang. Jadi nanti kan X dibanding 12 X dibanding 12 sama dengan ini 2 banding 3 X kali 3 sama dengan ini kalikan 2 kali 12 X sama dengan 2 kali 12 per 3. Ini saya coret 1 sini 4 sehingga 8. Kita lanjutkan. Sekarang ini. Berapakah panjang CE? CE ini berapa? Ingat di sini tidak sejajar. Berarti nanti 4 banding ini. Ya, sama dengan ini banding sini. Jadi 4 banding 6 plus berapa itu? 6 plus 2 sama dengan 6 per 4 plus X. Kalau kita hitung 4 per 8 sama dengan 6 per 4 plus X. Bisa coret 1, 2 kalikan silang 4 plus X sama dengan 12. X sama dengan 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Ini terjawab. Ini juga sama. Sehingga ini tadi sudah dibuka kan? Ini tidak sejajar. Ini jadi sejajar. Kalau sejajar berasal dari tidak sejajar. Berarti asalnya nanti dari ke sini. Kiri banding kanan. Berarti nanti soalnya adalah ini. Banding ini. Saya terima ya. Silakan dikerjakan sendiri. Berapakah panjang CD? CD-nya berapa ini? Bisa kamu selesaikan sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.